Oke, baik. Dari video yang tadi ditampilkan, Anda bisa melihat di sistem perpipaan itu akan banyak sekali atau akan menggunakan jenis-jenis valve ya, valve kerangan yang beda. Tadi ada yang perhatikan apa saja beda dari valve tadi? Atau penggunaan valve yang berbeda itu karena apa? Atau beda tiap-tiap valve itu apa saja gitu yang Anda tangkap dari video tadi? Pada nonton nggak? Ikrima, Elyasa, ada? Ada, Pak. Ya, dari yang Anda tonton tadi, Anda tadi nonton kan ya? Asumsi menonton. Iya. Beda-beda valve itu tadi berdasarkan apa? Atau apa saja yang Anda tangkap terkait perbedaan tiap-tiap jenis valve? Tadi, Pak. Karena saya lihat tadi pas bagian butterfly valve. Nggak terlalu terdengar suaranya? Halo, Ya. kedengeran? Nah. Saya lihatnya tadi dari bagian butterfly valve, Pak, itu dia digunakan buat pressure rendah dan untuk aliran gas. Nah, jadi dari yang saya tangkap itu tergantung dari alirannya dan juga pressure-nya dia digunakan di mana. Sama ukurannya setiap valve itu berbeda. Oke, betul ya. Jadi yang jelas terlihat berbeda itu bagian internalnya. Jadi kan Anda bisa lihat ya tadi fungsi valve tadi apa saja? Mungkin yang lain, Milah, Nurfadilah, ada? Milah tidak ada. Leo Agung. Iya, Pak. Ya. Di bagian awal kalau tadi Anda menonton, fungsi valve itu apa saja? Maaf, Pak. Sebenarnya tadi saya terlewat Pak, yang bagian depan-depan. Tapi bisa nangkep nggak? Kira-kira fungsi valve apa saja? Kalau ngelihat jenis-jenis valve-nya itu beda-beda. Mungkin kalau secara garis besar untuk mengontrol laju aliran yang di dalam pipanya, Pak. Mengontrol itu maksudnya? Mungkin kayak apa, menyetop atau memulai flow-nya, terus kayak memvariasi flow-nya berdasarkan tekanan yang dimau, terus mengontrol arah alirannya juga gitu, Pak. Ya, betul ya. Jadi valve itu bisa digunakan untuk start and stop aliran. Ada juga yang bisa digunakan untuk mengatur seberapa besar alirannya, gitu kan ya. Ada juga yang digunakan untuk mengatur agar tidak terjadi aliran balik, ya. Jadi dengan fungsi-fungsi yang seperti itu ada juga yang digunakan untuk sebagai safety ya. Jadi mengatur kalau terjadi overpressure. Nah, dengan tujuan pemasangan valve seperti itu, yang jelas beda berarti nanti adalah bagian dalamnya ya. Bagian dalam itu konstruksi struktur aliran nanti fluidanya akan mengalir seperti apa itu beda gitu ya. Terus bagian yang nanti akan bergerak ya, kan tadi kalau Anda perhatikan pergerakan itu ada yang sistemnya rotari ya, muter, ada yang sistemnya linier. Linier tuh kayak gate valve misalnya. Kalau rotari itu kayak butterfly valve, jadi dia muter. Tapi kalau linier tuh ya bergerak naik turun gitu ya. Nanti tergantung fungsinya seperti itu. Terus beda juga di materialnya. Beda juga di pressure drop-nya. Jadi ada yang menimbulkan pressure drop rendah, ada yang menimbulkan pressure drop cukup tinggi gitu ya. Terus nanti ada juga kalau Anda perhatikan ya, ada juga perbedaan terkait seberapa banyak bagian internal dari valve tadi yang akan kontak dengan fluida. Sehingga nanti kalau internal
internal dari si valve itu semakin sedikit ya yang berkontak dengan fluida, itu akan sesuai kalau misalnya fluidanya apa tadi sifatnya korosif gitu ya. Kalau fluidanya korosif atau fluida itu harus dijaga benar-benar jangan sampai terkontaminasi sehingga kontak dengan bagian internal si valve-nya itu seminimal mungkin. Jadi nanti tergantung fungsinya, tergantung kebutuhannya, tergantung jenis fluida yang mau dipakai gitu ya, tergantung laju alirnya karena tadi juga ada disebutkan ada yang sesuai untuk laju alir besar, ada yang sesuai untuk laju alir yang kecil. Ini juga tentunya juga berkaitan dengan pressure drop yang ditimbulkan ya. Jadi macam-macam. Oke. Kemarin kita sudah sedikit singgung ya, dengan adanya pemasangan fitting ya, termasuk valve, itu akan muncul yang namanya pressure drop. Tadi di video kan sempat disebut, ada yang bisa menimbulkan pressure drop yang relatif rendah, ada yang pressure dropnya tinggi. Nah, kemarin kita sudah diskusikan bahwa ya pressure drop itu muncul karena seberapa besar si fitting atau si valve ini mengganggu pola aliran dari si fluida ketika dia mengalir di pipa. Ya, ketika dia mengalir di valve. Ya, Anda bayangkan ya, jadi di pipa itu kan dia ngalirnya tenang-tenang saja gitu ya. Jadi kecepatannya relatif konstan, kemudian bentuk pipanya kan juga lurus gitu ya. Tapi tiba-tiba ketika dia lewat fitting atau lewat valve dengan struktur internal valve yang seperti ini misalnya, nanti dia akan berubah pola alirannya. Nah, dengan perubahan pola aliran yang mendadak ya, karena panjang dari valve ini kan relatif pendek ya. Jadi dari ujung inlet ke ujung outlet itu kan relatif pendek, maka si fluida ini akan kehilangan energi. Ya, sehingga dari sisi persamaan Bernoulli itu akan ada tambahan energi yang hilang. Nah, bagaimana mengkuantifikasinya? Nah, mengkuantifikasinya sebetulnya ada dua pendekatan ya. Jadi ada dua pendekatan. Yang satu adalah dengan konsep yang namanya panjang ekivalen. Ya. Dari namanya mungkin Anda sudah bisa menebak ya, apa yang disebut dengan panjang ekivalen kira-kira? Dengan bahasa sederhana. Jadi panjang ekivalen ini adalah menyatakan, kan tadi katakanlah globe valve, gitu ya, globe valve. Panjang dari inlet ke outletnya valve itu mungkin hanya berapa ya? Mungkin 15 cm gitu ya. Nah, ketika si fluida, contohnya misalnya air, ketika air lewat globe valve yang mungkin terbuka penuh gitu ya, globe valve yang terbuka penuh, ternyata dia menimbulkan turun tekan ya, delta P, yang setara nilainya dengan ini katakanlah diameternya mungkin 3 inci gitu ya. Globe valve yang terbuka penuh dengan panjang aslinya itu 15 cm dan diameter 3 inci, ternyata setelah diukur dia menimbulkan dia menimbulkan delta P turun tekan yang setara dengan pipa lurus 3 inci tapi panjangnya 1 meter. Kebayang ya, pipa lurus bisa menimbulkan turun tekan karena adanya gesekan. Ya. Kalau valve atau fitting yang lain itu bisa menimbulkan turun tekan karena selain gesekan dengan dinding dalam valve atau fitting, dia juga perubahan pola aliran. Nah, delta P yang ditimbulkan oleh fitting ini disetarakan dengan delta P pipa lurus yang panjangnya tertentu. Itu yang disebut dengan panjang ekivalen. Ya. Jadi beda tekan yang ditimbulkan oleh fitting dengan nilai yang sama dengan beda tekan yang ditimbulkan oleh pipa lurus pada diameter yang sama, tapi panjangnya tentunya beda ya. Nah, panjang pipa lurus yang setara tadi disebut dengan panjang ekivalen. Jadi setiap fitting termasuk valve itu nanti akan punya nilai panjang ekivalen.
panjang ekivalen tentunya yang 1 meter ini ya, kalau dari contohnya, bukan yang 15 cm. Dapatnya dari mana? Dari eksperimen tentunya. Ya. Jadi ketika fitting itu sudah punya data, ketika Anda sudah punya data panjang ekivalen dari fitting, yang Anda lakukan apa? Ya tinggal menggunakan panjang ekivalen itu untuk menghitung EF. Ini sebetulnya kan EF ya. Jangan lupa ya, ini tuh EF. Pressure loss ya per satuan pressure loss per densitas itu kan energi spesifik ya. Jangan lupa P per rho itu sebetulnya satuannya juga sama, joule per kilogram. Nah, maksudnya delta PF ini adalah turun tekan, beda tekan yang hilang ya. Turun tekan yang berarti beda tekan atau turun tekan yang muncul akibat friksi. Ya, berarti ini adalah menyatakan EF. EF-nya dihitung dengan cara menggunakan persamaan yang sama persis dengan EF untuk pipa lurus. 4 kali faktor friksi dikalikan panjang ekivalen ya, tapi panjangnya menggunakan panjang ekivalen yang 1 meter, bukan yang 15 cm. Dibagi diameter. Diameternya apa? Ya diameter si valve-nya, diameter fitting-nya. Diameter kan itu sama dengan diameter pipanya kan ya. Nanti dikalikan ini ada yang keliru ya, ini dicoret. Ya, jadi 4 kali faktor friksi kali L per D dikalikan setengah U kuadrat. Itu sudah menghasilkan EF. Jadi menggunakan yang namanya panjang ekivalen. Oke, ada juga perhitungan EF ya, perhitungan EF dengan memperhatikan yang namanya konstanta fitting. Ya, jadi kalau konstanta fitting ini dilihatnya bukan dari turun tekannya, tapi dilihatnya dari perubahan energi kinetiknya. Jadi sebetulnya nanti ketika si fluida itu melewati fitting, maka akan ada perubahan energi kinetik. Kenapa bisa terjadi perubahan energi kinetik? Ya karena ada perubahan tekanan. Masih ingat Bernoulli ya? Jadi sebetulnya di fitting itu sebetulnya Anda juga bisa melakukan analisis Bernoulli sehingga ketika ada perubahan tekanan tentunya ada perubahan energi kinetik. Ya, beda tekan akibat pemasangan fitting itu bisa dikorelasikan dengan perubahan energi kinetik saat saat fluida ini melewati fitting. Ya, kalau dengan dari sisi energi kinetik Anda sudah tidak perlu memperhatikan panjang ekivalennya. Ya, jadi EF ini bisa dihitung dengan cara menghitung berapa kecepatan fluida saat masuk ke dalam fitting ya. Tapi Anda perlu informasi yang namanya ini. Ini yang disebut dengan konstanta fitting. Dapatnya dari mana? Dari eksperimen. Sama ya. Jadi kalau Anda mengkorelasikan ya, jadi kan sebetulnya EF itu bisa dihitung dari rumus perhitungan yang Anda sudah pernah dapatkan sebelumnya ya, tapi menggunakan ini panjang ekivalen. Tapi kalau diketahui konstanta fittingnya, itu tinggal dikalikan konstanta fitting. Ini kan sama ya? Ini sama. Jadi sebetulnya yang disebut dengan konstanta fitting itu akan sebanding dengan ini. Atau panjang ekivalen, sepertinya ada yang 4F kali ini KL ya. Oke ya. Jadi antara konstanta fitting dengan panjang ekivalen itu bisa dikorelasikan. Kebayang ya bagaimana kira-kira cara melakukan eksperimennya? Kalau yang ini, kalau yang menghitung panjang ekivalen ya berarti Anda membandingkan turun tekan ya, turun tekan si fitting tadi ya. Jadi Anda mengalirkan nih,
ada pipa dengan diameter tertentu ya, kemudian ada valve gitu ya. Anda perlu mengukur ya secara eksperimen, perlu mengukur berapa tekanan masuk valve dan tekanan keluar valve. Sehingga Anda dapatkan data ini. Densitas diketahui kalau fluidanya diketahui ya, densitas fluida kan bisa diketahui. Nanti kecepatan fluida bisa dicari. Kalau debitnya tahu, luas penampangnya tahu. Ya, data diameter pipanya kan tahu. Nah, nanti delta P per rho ini dikorelasikan dengan pipa yang sama, tapi tidak ada valve-nya. Nanti berapa panjang pipa yang menimbulkan delta P yang sama. Kan kalau kecepatannya sama, berarti kan Reynolds number-nya sama ya. Ketika U-nya sama, diameternya sama, berarti kan Reynolds number-nya sama. Kan fluidanya sama kan, densitas dan viskositasnya sama. Nah, kalau Reynolds number-nya sama, berarti kan faktor friksinya tentunya sama. Jadi tinggal dibandingkan saja antara yang satu fitting, yang satu pipa lurus, berapa panjang pipa lurus yang dibutuhkan untuk mendapatkan delta P yang sama. Nanti Anda akan dapatkan panjang pipa lurus itu sebagai panjang ekivalen. Paham ya? Nah, kalau dengan konstanta fitting bagaimana? Cara menghitung konstanta fitting kira-kira bagaimana? Kalau persamaannya seperti ini. Ada yang kebayang bagaimana cara menentukan konstanta fitting? Nanti Anda pas tahun depan ya, semester 5, Anda akan dapat modul aliran fluida di LabTech. Itu salah satu tujuannya adalah mencari yang namanya konstanta fitting. Kalau persamaan konstanta fitting adalah seperti ini, kira-kira gimana cara mendapatkannya? Anda punya kayak tadi ya, valve. Misalnya fittingnya adalah valve. Apa yang Anda ukur? Apa yang Anda variasikan? Ukur delta P-nya Pak dengan variasi ini. Sorry, bisa agak keras? Kita ngukur perbedaan tekanan gitu dengan variasi. Dengan variasi apa? Punya kecepatan. Kecepatan, ya betul ya. Jadi Anda mengukur seperti tadi ya, berapa tekanan di awal fitting dan di akhir fitting, sehingga Anda dapatkan delta P-nya. Delta P diukur untuk setiap variasi kecepatan. Karena kecepatan itu adalah Q per A, ya, berarti Anda memvariasikan laju alir volumetrik. Ya, jadi tinggal Anda variasikan aja laju alir volumetriknya ya. Kemudian Anda hitung delta P masing-masing. Anda buat kurva antara delta P per rho dengan setengah U kuadrat, nanti Anda dapatkan gradiennya sebesar konstanta fitting. Kebayang ya? Nah, sekarang ketika nilai KL itu semakin besar, apa artinya? Kalau suatu alat ya punya konstanta fitting, suatu fitting punya konstanta lebih besar daripada fitting yang lain. Apa artinya? Nilai EF akan makin besar. Nilai EF akan makin besar. Nilai EF makin besar artinya? Adanya penurunan tekanan yang lebih besar. Ya, betul. Jadi kalau fitting tadi punya konstanta yang makin besar, artinya EF-nya makin besar, artinya pressure drop-nya semakin besar untuk kecepatan yang sama. Ya, jadi pressure drop-nya akan semakin besar untuk kecepatan yang sama. Kalau kecepatannya dinaikkan lagi ya berarti nanti pressure drop-nya akan semakin besar. Kebayang ya? Jadi itu arti fisik dari sebuah konstanta fitting. Dapatnya dari mana? Dari yang tadi sudah dijelaskan, dari eksperimen. Oke,
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, di slide Anda juga bisa cari sih di textbook beberapa fitting ya, ini kayak seperti elbow. Elbow reguler itu radiusnya kecil ya, ada yang radiusnya besar, ada yang belokannya itu 90 derajat, ada yang belokannya 45 derajat, ya. Flat itu dilas ya, jadi antara yang dilas dengan yang disambung dengan ulir, Anda bisa bandingkan KL-nya beda. Valve juga punya nilai KL yang beda-beda. Valve kalau sama-sama gate valve misalnya ya, dibuka setengah, dibuka 1/4, dibuka 3/4, ternyata eksperimen menunjukkan konstanta fittingnya beda. Artinya, ya tadi, beda tekan yang ditimbulkan akan berbeda pada laju alir yang sama. Nah, nanti tahun depan semoga bisa praktikumnya secara luring ya. Jadi Anda bisa mencoba sendiri bagaimana pengaruh bukaan sebuah valve terhadap beda tekan yang ditimbulkan. Sehingga nanti konstanta fittingnya bisa Anda hitung. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu terkait perhitungan EF-nya? Ngitung EF dari fitting gunanya buat apa? Ya, sama seperti ngitung EF untuk pipa lurus. Jadi EF dari fitting itu nanti akan menambah EF dari pipa lurus. Ya, Anda bayangkan ya misalnya pipa, segmen pipa yang cukup kompleks, nanti kita bahas di bagian akhir. Segmen pipa yang cukup kompleks itu kan ada pipanya ya, pipa kan lurus ya. Mungkin ada elbow-nya, ada T-nya, ada valve-nya gitu ya, ada strainernya. Jadi nanti Anda perlu memperhitungkan EF dari semuanya, baik dari pipa maupun dari fitting. Nanti EF itu harus masuk ke Bernoulli. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke. Nah, kalau tidak ada, ini sebetulnya sudah pernah kita bahas ya di pembahasan tentang sudden enlargement dan sudden contraction. Jadi persamaan itu ya sebetulnya menunjukkan bagaimana si fitting ya, ini contohnya sudden enlargement, bagaimana si sudden enlargement itu bisa memunculkan hilang energi. Hilang energinya dihitung dari turun tekan. Ya, turun tekan bisa dianalisis atau bisa dihitung dari Bernoulli. Ya, ini sudah pernah disampaikan ya. Jadi dengan asumsi-asumsi tertentu, karena kan kalau sudden enlargement itu punya perubahan diameter. Karena terjadi perubahan diameter, berarti akan terjadi perubahan kecepatan. Karena perubahan kecepatan berarti juga akan terjadi perubahan tekanan. Ya, nah ini sebetulnya dari persamaan Bernoulli. Asumsinya tidak ada perubahan ketinggian ya. Nah, oke, karena laju alir massanya konstan ya, dari neraca massa, Anda bisa dapatkan hubungan EF dengan rasio diameter, kecepatan U1 itu berarti kecepatan saat masuk fitting dan beda tekan. Ya, dari situ Anda bisa membuat ini sebetulnya mengkorelasikan tadi ya yang namanya konstanta fitting dikaitkan dengan geometri dari si fitting tadi. Ini contohnya sudden enlargement. Ya, jadi jika di rasio antara delta P dengan ini ya setengah rho kali U kuadrat itu dijadikan suatu konstanta tertentu, maka EF ini akan menjadi ini. Nah, sehingga yang namanya konstanta sudden enlargement kan EF tadi kan konstanta dikalikan setengah U kuadrat. Sehingga yang namanya konstanta itu adalah yang ini. Artinya apa? Konstanta ini akan berubah kalau rasio diameternya berubah. Tapi sebetulnya nanti ketika rasio diameter berubah, tekanan juga akan berubah ya. Tekanan akan juga berubah, sehingga CP-nya juga akan berubah. Oke, nah sehingga kalau contohnya kalau sudden enlargement kan tidak ada bagian yang diputar-putar atau dibuka tutup ya. Jadi yang mempengaruhi besarnya konstanta fitting
pada sudden enlargement itu adalah AR. AR ini adalah si rasio diameter tadi ya, D1 dibagi D2 pangkat 4. Sehingga dari eksperimen bisa ditentukan juga atau bisa disusun tabel seperti ini. Ini menghubungkan antara rasio diameter pangkat 4 ya, rasio diameter dari sudden enlargement terhadap konstanta fittingnya. Ya, Anda lihat makin mendekati 1, maka konstanta fittingnya semakin turun. Ya, kalau rasionya 1 itu bahkan tidak ada konstanta fittingnya karena kan sama ya, jadi sama seperti pipa lurus. Kenapa KL sama dengan 0 berarti kan tidak ada turun tekan ya. KL sama dengan 0 berarti tidak ada turun tekan. Ini kenapa dianggap tidak ada turun tekan? Karena mungkin sudden enlargement ini kan panjangnya cukup pendek ya, jadi hilang energinya tidak terlalu signifikan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi, sekarang Anda bayangkan Anda punya pipa dengan banyak fitting gitu ya. Pipa dengan ukuran yang beda-beda ya, ada 2 segmen pipa ya. Yang pertama, ini ada pipa yang punya diameter D1. Ya, jadi diameternya sama semua sebesar D1. Ya. Ada segmen pipa lurus dengan diameter D1. Kemudian di antara segmen ini dipasangi fitting. Bentuknya macam-macam ya, bisa berupa elbow, bisa berupa tadi ya kayak sudden, bisa berupa valve gitu ya. Dengan jumlah M1. Nah, di sini Anda bisa menghitung turun tekan untuk pipa lurus dan gabungan antara pipa lurus dengan fitting ya dengan menggunakan persamaan yang tadi. Kalau pipa lurus menggunakan yang tadi ya 4 L per D setengah U kuadrat. U dihitung pada D1 karena di segmen ini diameternya D1. Kalau diketahui fittingnya itu sebagai panjang ekivalen, berarti F-nya ya berarti begini. Kalau diketahui sebagai konstanta fitting, ya berarti dihitungnya pakai konstanta fitting. Nanti tinggal dijumlah. EF dari pipanya berapa, EF dari fittingnya berapa. Itu adalah total EF di segmen 1. Demikian juga kalau kalian punya segmen kedua ya dengan diameter yang berbeda, kemudian segmen kedua ini juga punya fitting dan valve-valve yang lain ya, EF di segmen pipa yang diameternya beda tadi, Anda bisa hitung dengan cara yang sama. Oke, nah sekarang kalau pipa 2 segmen pipa yang diameternya beda tadi ya, D1 dengan D2 mau disambung, berarti kan Anda butuh fitting tambahan. Entah itu sudden enlargement, entah itu sudden contraction, entah itu diffuser atau reducer gitu ya. Nah, EF dari sambungan tadi perlu Anda perhitungkan. Nah, tapi ingat, sambungan tadi ya dicarinya EF dari sambungan ya, EF sambungan kedua segmen pipa tadi. Anda bisa cari sama ya dari 4LE per D FF kali setengah U kuadrat atau KL kali setengah U kuadrat. Tergantung data fitting penyambung tadi ya, penyambung 2 segmen pipa, apa yang diketahui? Panjang ekivalennya atau konstantanya. Tapi hati-hati, ini kan penyambung dari 2 pipa yang ukurannya beda. Ya, penyambung dari 2 pipa yang ukurannya beda. Sementara untuk menghitung EF di sambungan, Anda butuh data kecepatan.
untuk menghitung kecepatan, Anda butuh data luas penampang, ya. Karena biasanya kan U itu adalah Q dibagi A. Nah, luas penampang berarti butuh data apa? Diameter. Diameternya diameter yang mana? Diameter yang digunakan untuk sambungan adalah diameter inletnya. Ya, jadi kalau untuk sambungan-sambungan atau fitting yang punya diameter berbeda ya, kayak sudden contraction, sudden enlargement gitu, reducer, diffuser itu kan diameter inlet dan diameter outletnya beda. Ya, jadi kalau dia menyambungkan dua pipa yang ukurannya beda ya pasti diameter inlet dan outletnya beda kan ya. Nah, kecepatan itu dihitung berbasis pada diameter inlet. Hati-hati ya di sini. Jadi nanti yang disebut dengan panas friksi total atau EF total itu adalah gabungan dari EF segmen 1, kemudian EF segmen 2, ditambah EF dari sambungannya. Nah, nanti kalau sudah dapat EF total ini, misalnya Anda mau melakukan peneracaan Bernoulli dari inletnya segmen 1 sampai dengan outletnya segmen 2, berarti ya tinggal digunakan persamaan Bernoulli-nya saja. Jangan lupa selalu gunakan persamaan Bernoulli-nya dalam satuan Joule per kilogram atau energi spesifik, satuan energi per massa. Karena perhitungan EF ini akan menghasilkan satuan energi per massa. Jadi tinggal dijumlah-jumlah saja. Nanti dapat EF total. EF total itu yang dimasukkan ke Bernoulli. Ini dengan catatan Bernoulli-nya dilakukan di awal segmen yang pertama, titik 1. Titik 2-nya adalah akhir segmen yang kedua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gampang ya. Jadi matematisme tidak terlalu susah, hanya Anda perlu latihan untuk menghitung, karena kan banyak yang dihitung ya. Karena di satu segmen mungkin fittingnya ada beberapa, termasuk valve-nya ada beberapa. Nanti di segmen 2 juga ada beberapa. Masing-masing harus dihitung. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang jalur pipa diameter 1 itu yang di paling kanan ditambah sigma M1 atau N1 ya, Pak? Oh, rumusnya harusnya M ya. Oh, baik, Pak. Tapi Terima kasih, paham Pak. ya maksudnya? Mungkin tidak, ya itu, jangan terlalu terpaku pada rumus, tapi intinya adalah EF dari pipa ditambah EF dari fitting. Ya, harusnya M1 ya. Ada lagi? Nah, sebetulnya mungkin nanti Anda bisa lihat dari persamaan ini ya. Kalau fitting itu yang diketahui bukan konstanta, tapi yang diketahui adalah panjang ekivalen. Panjang ekivalen ini nanti tinggal Anda jumlahkan saja dengan panjang pipa untuk mendapatkan EF. Itu bisa dihitung sekaligus ya. Karena kan U-nya sama, D-nya sama gitu. Faktor friksi ini kurang faktor friksi ya, maaf. Faktor friksinya pasti kan sama gitu. Ya, jadi nanti panjangnya tidak perlu dihitung fitting ini panjang ekivalen sekian, EF sekian. Fitting ini panjang ekivalen sekian, EF-nya sekian gitu ya. Jumlahkan dulu saja panjang pipa dengan panjang ekivalen fitting. Nanti hitung sekaligus, dapat EF. Kecuali memang Anda diminta untuk menghitung EF masing-masing fitting. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, EF di sambungan, hati-hati ya, selalu gunakan diameter inlet dari sambungan tadi. Kalau yang di segmen kan nggak ada masalah ya, karena inlet dan outlet diameternya pasti sama. Tapi kalau ketika sambungan tadi punya diameter inlet dan outlet berbeda, gunakan diameter dari inletnya. Oke, kemudian kita akan lihat, ini sebetulnya nggak ada konsep baru ya, ini penggabungan konsep-konsep yang sudah disampaikan sebelumnya.
sistem perpipaan selain merupakan gabungan dari beberapa pipa dengan fitting-fittingnya gitu ya. Kalau Anda punya sistem perpipaan yang kompleks itu maksudnya bercabang-cabang gitu ya. Di sini salah satu contoh kompleks pipe system itu adalah yang bercabang-cabang. Sebenarnya nggak ada masalah ya. Anda tinggal gunakan prinsip hukum kekekalan massa. Kalau Anda menemukan cabang di perpipaan tadi, ya intinya laju alir massa masuk ya. Cabang masuk dari cabang akan sama dengan laju alir massa keluar dari cabang tadi. Kalau dari masuknya cuma 1 pipa, bercabangnya jadi 3 pipa, ya berarti Anda harus lihat. Kalau bercabangnya dari 2 pipa, ya berarti Anda harus lihat. Oke ya. Kalau densitasnya konstan, ya, misalnya fluidanya adalah fluida cair, Anda bisa gunakan prinsip kontinuitas yang biasa, ya, bahwa debit yang masuk, V itu debit ya, debit yang masuk akan sama dengan debit yang keluar. Hati-hati ya, ini hanya untuk densitas konstan. Nah nanti EF-nya bagaimana? Ya EF-nya adalah EF dari pipa yang masuk ditambah EF pipa yang keluar ditambah EF dari sambungan tadi. Tergantung Anda melakukan peneracaan Bernoulli, kan Bernoulli selalu 2 titik ya. 2 titik itu Anda lihat yang mana. Konsepnya itu saja ya. Jadi dalam sistem perpipaan yang dipasangi banyak fitting, terus ada hilang energi, Anda tinggal melakukan analisis Bernoulli seperti biasa. Tapi hati-hati dalam menghitung EF. Oke, nah kalau ini kasus agak spesial ya, di sini adalah persamaan neraca energi ya, berarti kan Bernoulli ya, pipa segmen I, diameternya DI, panjangnya LI. Maksudnya apa? Diameternya hanya 1 ukuran diameter. Kalau hanya 1 ukuran diameter, berarti di semua titik ya, mau Anda meninjau titik yang beda-beda gitu ya, U-nya itu kan bisa dianggap konstan karena diameternya sama. Nah, tapi U ini akan mempengaruhi nanti nilai dari EF. Mempengaruhi Reynolds number-nya, mempengaruhi faktor friksinya, sehingga nanti akan bisa digunakan untuk menentukan EF. Tapi ketika Anda meneracakan 2 titik tadi ya, karena U-nya selalu konstan, perubahan energi kinetiknya tidak ada. Makanya munculnya hanya potensial kalau pipanya tidak naik turun ya, kemudian tekanan ya, dan energi yang hilang karena friksi. Oke, bentuk sebentar ini rasanya ada yang perlu dikoreksi. Oke, nah kalau misalnya bentuknya seperti ini, ya ini sebetulnya kan pipa lurus saja ya, cuman belok-belok gitu. Berarti bukan lurus ya. Jadi di sini ya Anda bisa asumsikan bahwa laju alir massa di semua bagian segmen pipa ini sama. Kalau Anda misalnya inletnya di sini, outletnya di sini, ya. Anda bisa hitung beda tekan dari inlet ke outlet sebagai total beda tekan masing-masing segmen. Ini ada yang kurang ya. Harusnya ini P1 P inlet, bukan 1 ya. P inlet minus P outlet itu akan sama dengan P inlet dikurangi PA, kemudian PA dikurangi PC, ya. PC dikurangi PD, kemudian ini ditambah ya, kemudian ditambah PD dikurangi PB, kemudian ditambah PO dikurangi PB dikurangi PO. Ya, jadi tolong diperhatikan.
Tapi maksudnya nangkep ya. Jadi turun tekan total ya dari inlet ke outlet itu sebetulnya ya turun tekan total atau total turun tekan dari masing-masing segmen tadi. Oke. Nah, termasuk kalau segmennya seperti ini. Ini nggak usah bingung ya, nanti sebetulnya bentuk segmen pipa itu akan sangat beragam ya, tapi Anda tetap ingat saja konsep neraca massa masuk sama dengan massa keluar, dan konsep neraca energi. Bahwa total energi termasuk friksi dari dua titik itu sama, itu akan selalu konstan. Hanya tinggal nanti ngitung friksinya itu berapa nilainya. Ya, jadi seperti ini. Berarti nanti Anda akan lihat kalau ada cabang seperti ini, beda tekan antara A dengan B ya. Karena A itu akan nyabang jadi dua aliran, kemudian gabung lagi di B ya. Beda tekan antara A dengan B itu akan sama dengan beda tekan yang ditimbulkan oleh segmen yang atas dan akan sama dengan beda tekan yang ditimbulkan oleh segmen yang bawah ya. Jadi PA dikurangi PB, kalau yang segmen atas itu adalah PA dikurangi PC, ditambah PC dikurangi PD, ditambah PD dikurangi PB. Dari bawah sama, PA dikurangi PE, ditambah PE dikurangi PF, ditambah PF dikurangi PB. Ini harus sama. Kalau nggak sama, ya nanti dia nggak akan gabung di sini gitu ya. Neraca massa berlaku ya. Neraca turun tekan total dari ini ke sini ya, berarti tinggal PI dikurangi P0 ya, tinggal PI dikurangi PA tambah PA kurangi PB ditambah PB dikurangi P0. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada contoh soal, tapi hati-hati dengan solusinya. Nanti Anda coba latih sendiri ya. Jadi ini ada kondisi, karena ini penyelesaiannya tidak straightforward ya. Jadi ada aliran ya dari A ke B. Ini adalah segmen pipa 1. Dari B itu dicabang ke segmen pipa 2 dan segmen pipa 3. Segmen pipa 2 mengalir ke D ya, tangki D. Segmen pipa 3 mengalir ke tangki C. Ini C, ini D. Ini B, ini A. Oke, data masing-masing segmen ya ada ya. Untuk pipa segmen 1 diameter sekian, panjangnya sekian, itu ada. Dari sini Anda bisa melihat ya bahwa ketika dicabang pipa segmen 1 itu kan punya diameter yang lebih besar ya. Nanti segmen 2 dan 3 diameternya sama, tapi lebih kecil daripada segmen 1. Oke. Beda ketinggian antara masing-masing segmen dinyatakan di tabel yang ini. Jadi A itu adalah basisnya ya, basisnya. B itu adalah naik 40 feet. Nanti C itu naik lagi 100 feet ya. Jadi terhadap A ya, baseline-nya adalah di titik A. Jadi nanti Anda bisa hitung berapa selisih ketinggian masing-masing. Oke, kalau air mengalir ya, air, densitas air Anda bisa cari ya, kan 1000 kg per meter kubik. Mengalir melalui pipa dengan laju alir di segmen 1
itu adalah sebesar 140 liter per menit. Ya. Kemudian tekanan di titik A itu adalah 60 PSIG. PSIG itu maksudnya pound per square inch gauge. Jadi ini coba ada yang mau menghitung berapa dalam Pascal, tapi Pascalnya absolut. Jadi ini konversikan ke Pascal dulu, ya, konversi ke Pascal, terus nanti ditambah 101.325 Pascal, 1 ATM. Berapa ketemunya? 60 PSI konversi ke Pascal tambah ke 1 ATM tapi dalam Pascal. Saya minta bantuannya untuk menghitung. $515.010. Sekian, sekian kali 10 pangkat sekian. 5,15 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Oke. Kalau 140 liter per menit dalam meter kubik per second berapa? Silakan, berapa dalam meter kubik per second? -2,3 kali 10 pangkat min 3, Pak. 2,3 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second. Oke, terima kasih. Oke, nah sekarang Anda pertama ditanya berapa laju alir di segmen 2 dan 3. Gimana kira-kira caranya? Anda sudah tahu laju alir di segmen 1 sebesar 2,3 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik per second. Ya. Terus Anda lihat datanya. Segmen 1 diameternya segitu. Segmen 2 diameternya segitu. Segmen 3 diameternya segitu. Gimana cara menghitung laju alir di segmen 2 dan 3? Ada yang mau berpendapat dengan melihat data yang ada? Ini karena diameternya sama dibagi 2 aja gitu. Ya, betul. Jadi Anda bisa lihat ya, diameternya sama. Artinya, kan tadi masih berlaku ya bahwa Q1, karena air ya, akan sama dengan Q2 ditambah Q3. Atau tadi kalau pakai V titik ya, V1 sama dengan V2 ditambah V3. Nah, karena diameter di segmen 2 dan 3 sama, kan itu artinya aliran tadi akan terpecah menjadi 2 aliran. Aliran segmen 1 terpecah jadi 2 aliran yang sama besar. Sehingga nanti masing-masing nilainya sama. Berarti tinggal setengahnya ya. Berarti Q2 akan sama dengan Q3 akan sama dengan setengah dari Q1. Gampang, karena diameter pipanya sama. Oke, kemudian berapa tekanan di C dan D? Tekanan di C akan sama dengan tekanan di D karena apa? Atmosferik ya, Pak. Atmosferik, betul. Sehingga nilainya akan
Segini ya, Pascal. Oke, tekanan di C, tekanan di D tahu. Nah, sekarang yang ditanya adalah tekanan di B. Ya. Tekanan di B bisa dicari dengan cara apa? Ada yang keidean bagaimana caranya? Pakai Bernoulli dulu ya, A sama dengan B. Ya, Anda melakukan Bernoulli yang paling gampang yang mana? Antara A dengan B, ya. Titik A dengan titik B, ya. Bahwa nanti kan ada PA per rho ditambah GZA ditambah setengah U di A kuadrat minus EF segmen 1 ya. U segmen 1 ini ya, UA itu maksudnya akan sama dengan P di B ditambah rho ditambah GZB ditambah setengah U1 kuadrat karena masih di segmen 1 ya. PA-nya tahu nggak tapi? Tahu kan ya? Data PA diketahui. Data PA diketahui, ZA 0, U1 yang di sini kan bisa saling menghilangkan ya. PB yang dicari, ZB diketahui ya, 40 feet. Konversikan dulu ke meter, jangan lupa. Densitas sudah tahu ya. Anda bisa dapat PB. Problemnya hanya tinggal ngitung EF. EF dari mana? Ya EF itu berarti Anda hitung dulu faktor friksi di segmen 1. Faktor friksi di segmen 1 dipengaruhi oleh kecepatan di segmen 1. Kecepatan segmen 1 ya tinggal Q dibagi dengan luas penampang segmen 1. Q1 dibagi luas penampang segmen 1. Ketemu ya, nanti kalau turbulen pakai grafik, kalau laminar pakai rumus saja. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Silahkan hitung ulang ya. Anda latihan lagi, hitung ulang. Ini belum ada fitting-fittingnya. Nanti kalau ada fitting berarti EF-nya berarti harus memperhatikan fittingnya juga. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke bagian paling akhir dari slide ini? Oke, kalau tidak ada, jangan lupa dilatih sendiri ya. Oke, sekarang ini adalah kasus khusus ya, kasus khusus menghitung friksi. Jadi yang kita lakukan kemarin-kemarin atau tadi itu adalah menghitung friksi dengan asumsi fluidanya mengisi penuh pipa. Dan penampang pipanya adalah lingkaran, gitu ya. Sehingga diameternya itu adalah diameter dalam pipa. Tapi kalau penampang pipanya bukan lingkaran, atau kalau fluidanya tidak mengisi penuh, Anda ingat lagi ya konsep yang namanya diameter ekuivalen atau diameter hidrolik. Tidak perlu diingatkan ya bagaimana cara menghitung diameter ekuivalen. Ya, intinya adalah 4 kali luas area dibagi dengan perimeter terbasahi. Nanti kalau sudah dapat diameter ekuivalen ini yang dipakai untuk ngitung Reynolds number. Nah, gitu aja. Nanti kalau Reynolds number sudah dapat, ya ini yang nanti dipakai untuk ngitung faktor friksi, kemudian yang dipakai untuk ngitung EF. Tinggal mengganti diameter yang
keseluruhan diameter pipa menjadi diameter ekivalen. Diameter ekivalen akan dipengaruhi oleh seberapa penuh fluidanya mengisi pipa atau bagaimana bentuk penampang dari pipa. Nah, tapi untuk perhitungan friksi, ya, selain menghitung diameter ekivalen, pipa-pipa yang non sirkular, gitu ya, bentuk-bentuk khusus, itu ada yang namanya konstanta atau faktor koreksi dari pipa non sirkular. Jadi ngitung faktor friksinya itu sebetulnya ada tambahan harus dikalikan dengan faktor non sirkular. KNC ini adalah faktor non sirkular. Ya. Jadi Anda ngitung faktor friksi dulu, ya, pakai Reynolds number yang pakai diameter ekivalen. Terus Anda perlu tahu berapa faktor non sirkularnya. Nanti Anda akan dapatkan faktor friksi totalnya dikalikan. Jadi KNC ini, faktor non sirkular ini mengkoreksi faktor friksi, gitu ya. Jadi adalah faktor koreksi dari faktor friksi. Ya. Nah, berapa faktor koreksi dari non sirkular itu akan bergantung pada geometri dari si pipanya. Ya. Dan akan bergantung pada rejim alirannya. Ya. Misalnya pipanya adalah kotak, jadi ini ada bentuk-bentuk khusus yang biasa digunakan ya. Misalnya pipanya adalah kotak rectangular, berarti kan ada panjangnya, ada tingginya, ada lebarnya. Kalau laminer berarti Anda tinggal gunakan persamaan empiris ini ya, tidak usah dihafal. Anda gunakan persamaan empiris ini untuk menghitung KNC. FF-nya dihitung pakai yang Reynolds number menggunakan diameter ekivalen dari ini. Kan Anda bisa hitung ya, diameter ekivalennya berapa. Termasuk kalau nanti airnya ngisi setengah, airnya ngisi penuh, atau airnya ngisi seperempat, itu kan nanti diameter ekivalennya beda. Diameter ekivalen dihitung, Reynolds number dihitung, FF-nya dihitung ya. Jadi ngitung diameter ekivalen, ngitung Reynolds number, kemudian ngitung FF. Selain itu Anda ngitung KNC. Setelah itu dikalikan. Dapat faktor friksi yang baru ya, faktor friksi yang sudah terkoreksi, nanti tinggal itu digunakan dalam persamaan ini. Kalau tidak diketahui, anggap 1 koreksi ya. Faktor koreksinya kalau tidak diketahui dianggap 1. Ya, tapi kalau diketahui menggunakan bentuk-bentuk khusus, silahkan gunakan KNC sesuai geometri dari pipanya. Oke, bagian terakhir, ini silahkan kalian juga latih ya. Gas alam. Nah ini contoh data yang realnya ya. Jadi ini gas alam, berarti fluidanya bentuknya gas. Dialirkan lewat pipa dari sumur gas yang berlokasi dari satu kota ya. Ini namanya Sengkang ke Parepare. Nah, sumur ini mampu berproduksi sebesar 50 mm SCFD. Ini satuan yang umum digunakan dalam di industri, ya. Ada yang tahu singkatannya? Coba silakan Google singkatannya apa? MMSCFD. Million standard cubic feet per day. Ya, salah satu. Silakan. Halo, sekarang tidak bersuara. Tadi 2 orang bersuara. Apa? Million standard cubic feet per day, Pak. Million, oke. Standard Standar cubic feet per day.
cubic feet per day. Ya. M yang kedua apa? Kurang 1 M-nya. Coba dicek. Rasanya yang kedua itu metrik ya. Million metric standard cubic feet per day. Dari sini ada kata-kata cubic feet per day. Jadi itu adalah ya feet per day ya. Feet pangkat 3 per hari. Ini Anda bisa konversikan menjadi meter kubik per second. Tapi ini gas ya. Anda masih ingat ya? Di soal ujian juga ada kemarin, ketika gas, densitas dari suatu gas atau volume dari suatu gas itu akan dipengaruhi oleh tekanan dan temperaturnya. Ya. Kenapa di sini dinyatakan dalam standar? Jadi nanti silahkan Anda cari ya, standar ini merefer pada P berapa atm atau berapa PSI atau berapa Pascal dan T-nya berapa derajat Celcius atau berapa Fahrenheit. Dari situ Anda bisa konversikan nanti dalam meter kubik per second. Karena nanti akan dipengaruhi oleh densitasnya. Ya. Jadi Anda silahkan latihan sendiri nanti 50 mm SCFD ya dalam kondisi standar itu berapa meter kubik per second. Oke. Nah, panjang pipanya itu adalah 70 km. Sengkang titik awal itu 30 meter lebih tinggi daripada titik akhirnya. Nah, diketahui gas alam itu berat molekulnya 17, temperatur gas di dalam pipa itu adalah 30 derajat Celcius, dianggap konstan. Ya. Tekanan gas inlet itu adalah 60 kilogram per sentimeter persegi ya. Jadi ini nanti konversikan ke Pascal. Oke. Tekanan awal ya di sengkangnya itu adalah sekian. Lalu Anda diminta untuk menghitung berapa tekanan di akhir. Dengan catatan diameternya divariasikan. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 15 inci. Oke. Kekasaran pipanya walaupun diameternya beda-beda dianggap sama, yaitu sekitar 0,002. Anda tinggal hitung pakai Bernoulli ya, jadi Anda tinggal pakai P di apa tadi sengkang dibagi densitas, ya ditambah G Z di sengkang ditambah setengah U kuadrat dikurangi EF ya, itu sama dengan P di pare-pare dibagi densitas ditambah GZ di pare-pare ditambah setengah U kuadrat berapa? Hati-hati ya. Untuk menentukan laju alir, Anda gunakan kondisi standar dari SCFD-nya. 1. Tapi untuk menentukan densitas di sini, ya, Anda menggunakan data tekanan dan temperatur yang mana? Yang ini, 60 kg dan 30 derajat. Bisa dipahami ya? Jadi SCFD ini Anda perlukan untuk mengkonversi menjadi meter kubik per second, tapi pada kondisi standar di mana SCFD itu diukur. Tapi densitas gas ketika mengalir tentunya akan mengikuti tekanan dan temperatur ketika dia mengalir. Ya. Jadi minyaknya kan dihasilkan di sumur. Dihitung dalam kondisi itu SCFD-nya dalam kondisi standar secara SCFD-nya 50. Tapi untuk menentukan menghitung yang Bernoulli, densitasnya pakai densitas kondisi realnya. Kondisi realnya adalah 30 derajat, 60 kg per sentimeter persegi.
Oke, ketika Anda menggunakan pipa yang berbeda ya, mulai dari 5, 10, dan 15, efeknya apa kira-kira? Kebayang nggak? Pipanya sama-sama panjang ya, 70 km, ketinggian di sengkangnya lebih tinggi 300 meter ya, jadi pipanya turun gitu ya, ketinggiannya turun. Kecepatannya ya Pak. Kecepatannya kenapa? Kalau pipanya lebih kecil lebih cepat. Ya, diameter tentunya akan mempengaruhi kecepatan. Kalau sudah mempengaruhi kecepatan, berarti akan mempengaruhi Reynolds number ya. Reynolds, kemudian nanti ngaruh ke EF-nya. Mana EF yang akan menghasilkan, diameter mana yang menghasilkan EF paling besar? EF paling besar artinya pressure drop-nya paling besar. Diameter yang besar atau diameter yang kecil? Yang kecil ya, Pak. Kan U itu sama dengan Q per A. Kenapa diameter yang kecil? Bisa dijawab lebih elaboratif. Reynolds gede. Gimana, Steve? Reynolds-nya besar, ntar bakalan turunin EF-nya ya Pak. FF-nya juga, iya EF-nya. Ya, Anda masih ingat ya, EF kalau terhadap turun tekan ya, EF itu akan berbanding lurus dengan U atau akan berbanding terbalik dengan U? Dengan U ya. Bukan dengan Reynolds number saja, tapi dengan U. Masih ingat ya, EF itu sama dengan 4 L per D kali FF kali setengah U kuadrat. Ya, Anda punya laju alir volumetrik awal sama 50 mm SCFD. Nanti dialirkan ke 3 pipa yang beda, gitu ya. Mana yang kecepatannya paling gede? Tentunya pada diameter pipa yang paling kecil, ya. Karena U berbanding terbalik dengan A, berbanding terbalik dengan D, ya. Jadi dengan pipa yang paling kecil ya, begitu diameternya turun, U-nya akan naik. Kalau U naik, EF naik atau EF turun? Turun, Mbak. Yakin? Terhadap U ya, bukan terhadap Reynolds number saja. Lihat rumusnya. Anda bayangin lagi ya, kalau turbulen. Kalau turbulen, U-nya naik, Reynolds number naik, faktor friksi itu kan konstan ya, lama-lama kan faktor friksi konstan. Ketika faktor friksi sudah konstan, U-nya naik, berarti EF-nya makin tinggi kan? Betul nggak? Halo? Ya, kebayang ya? Jadi sebetulnya EF itu akan naik dengan U yang naik. Ya, ketika kecepatannya semakin tinggi, kenapa kecepatan bisa makin tinggi? Kalau diameternya makin kecil. Ya, ketika kecepatannya makin tinggi, EF-nya makin tinggi. Ketika EF makin tinggi, artinya pressure drop akan semakin besar kan ya? Betul nggak? Pressure drop akan semakin besar. Semakin panjang pipanya, berarti kan pressure drop-nya akan makin besar. Nah, apa efeknya kalau pressure drop semakin besar?
Ingat nggak? Kalau turun tekan semakin besar, apa efeknya? Tekanan di ujung makin lama makin turun kan? Berarti kalau pressure drop-nya itu semakin besar, bisa jadi pada diameter, makanya nanti Anda hitung ya, berapa tekanan di outletnya. Pada diameter pipa yang paling kecil, bisa jadi pressure di ujung itu sudah minus. Gitu. Ketika pressure di ujung akhir itu minus, artinya tidak ada gas yang mengalir. Betul nggak? Ya, jadi ketika Anda menggunakan pipa dengan diameter yang lebih kecil, EF-nya itu akan makin besar karena kecepatan linearnya akan makin besar. Kalau EF makin besar, pressure drop juga akan semakin besar. Kalau pressure drop semakin besar, ada peluang ya, ada kemungkinan besar pressure di ujung itu sudah di bawah 0. Kalau tidak ada pompa, tidak ada segala macam gitu ya. Pressure di ujung akhir itu sudah 0, artinya fluidanya nggak ngalir. Itu kan berarti tidak diinginkan ya. Anda tidak menginginkan ini untuk terjadi. Apa alternatifnya kalau itu terjadi? Gunakan pipa yang diameternya lebih besar. Ya. Jadi dari sisi pressure drop, dari sisi EF, Anda akan prefer menggunakan diameter pipa yang lebih besar. Tapi apa kekurangannya kalau menggunakan pipa yang diameternya besar? Lebih mahal ya, Pak? Lebih mahal, betul. Bayangkan ya, ini pipanya ukurannya 70 km. Panjang pipa itu 70 km. Pipa yang diameternya 5 inci dibandingkan pipa yang 15 inci dikali 70 km, harganya beda gitu ya. Bedanya jauh mungkin ya. Jadi Anda punya trade-off ya antara pressure drop dengan biaya investasi ya. Istilahnya Anda butuh pipa yang gede, tapi pipa yang gede itu butuh duit yang gede juga gitu. Tapi kalau Anda menghemat dari sisi investasi pipa, Anda punya peluang fluidanya tidak ngalir. Maksudnya tidak ngalir itu Anda tidak dapat fluida di akhir gitu. Oke? Bisa dipahami ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Nanti kalian silahkan hitung-hitung sendiri deh nilai akhirnya berapa. Jangan lupa ya perhatikan satuan-satuannya. Lebih baik konversikan semua ke satuan standar. Jangan lupa tadi ya, debit itu pakai yang MMSCFD, tapi densitas pakai yang kondisi realnya. Gas ini bisa Anda anggap sebagai gas ideal kalau tidak diketahui persamaan keadaan yang bisa digunakan. Gunakan saja persamaan gas ideal, nanti hitung berapa tekanan di akhir, tekanan di pare-parenya untuk 3 diameter tadi. Tapi secara umum, efek yang ditimbulkan oleh 3 diameter yang berbeda itu bisa dibayangkan ya. Jadi kalau yang kecil, trade-off-nya pressure drop-nya gede. Tapi kalau yang pakai diameter yang besar, trade-off-nya harga pipanya mahal. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Yuk, silakan. Tapi yang bagian sebelumnya itu, Pak, yang non-circular Oh, factor ini. itu. Itu tuh berarti asumsinya kayak penuh gitu ya, Pak, airnya? Enggak, Kayak nggak tergantung. bisa. Oh, bisa aja. Kalau untuk konstanta atau faktor koreksi, tidak perlu memperhatikan seberapa penuh fluidanya. Jadi memperhatikan dimensi dari pipanya. Jadi hanya dipengaruhi kalau KNC-nya itu hanya dipengaruhi oleh panjang dan lebarnya kalau kotak ya. Nah, nanti seberapa penuh airnya mengisi pipa itu ngaruhnya ke diameter ekivalen. Diameter ekivalen akan ngaruh ke Reynolds number. Reynolds number akan ngaruh ke faktor friksi. Nah, faktor friksi ini dikoreksi dengan KNC.
Baru nanti yang sudah terkoreksi masukkan ke perhitungan EF. Ya, jadi mungkin kalau bentuk lengkapnya beginilah ya. 4 L per D dikalikan FF dari hasil Reynolds number dikalikan KNC dikalikan setengah U kuadrat. Jadi ini dihitung dua-duanya. Oh, baik Pak, terima kasih. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya stop recordingnya ya.